Kelvin Hendra. Bab tahun 1219 sampai tahun 1223. Bagus. Agung mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan membeli beberapa bahan di dark web. Kami akan membuat pil dalam beberapa hari ke depan. Adrian mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Jika Gamma benar-benar melakukan sesuatu pada kalian, aku akan langsung menghabisinya. Dalam beberapa hari ke depan, senior Parlan seharusnya juga akan datang, kata Kelvin. Parlan datang. Adrian dan Agung sama-sama merasa terkejut. Aku ingin pergi ke Pulau Serigala untuk menyelamatkan kakek. Dia akan menemaniku. Parlan. Namanya sangat populer. Jika kau pergi bersamanya, kau akan mudah ketahuan. Adrian menggelengkan kepala dan berkata, kita tidak tahu apa yang telah disiapkan oleh Teguh. Apa Teguh berada di Pulau Serigala? Tanya Kelvin. Tidak tentu. Kata Adrian. Teguh selalu muncul dan menghilang. Selama bertahun-tahun ini, kami selalu ingin menangkapnya, tapi tidak pernah menemukan jejaknya. Kami menduga bahwa dia berada di Pulau Serigala. Seandainya dia memang berada di sana, mencarinya juga sama seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Sampai di sini, Adrian berpikir sejenak, lantas berkata, oh ya, jika kau bertemu dengannya, jangan sekali-kali bertempur melawannya dan sebaiknya melarikan diri. Nanti, aku akan mengirimkan fotonya padamu. Apa dia sangat kuat? Tanya Kelvin. Adrian menghela nafas dalam-dalam dan berkata, dia sangat kuat. Bahkan aku sendiri belum tentu sanggup mengalahkannya. Kelvin menarik nafas dingin dan berkata, bagaimana dengan Gamma? Dia juga berada di peringkat immortal. Adrian menatap Kelvin, lantas berpikir sejenak dan berkata, seharusnya kau sudah mengerti sekarang, bahwa di dunia ini, batas kemampuan seseorang hanya berada di puncak tingkat Ningdan. Kelvin mengangguk dan berkata, namun, waktu itu kau dan Dewi Magnolia sama-sama menembus tingkat yang lebih tinggi. Ya, di dunia ini hanya ada beberapa orang yang seperti itu. Orang dengan tingkatan yang sudah melebihi batas ini, kata Adrian. Aku adalah salah satunya. Sebenarnya, aku sudah berada di pertengahan tingkat primordial. Setelah berada di tingkatan ini, setiap langkah sangat kritis, dan aku tidak berani menghabiskan waktuku di tingkat ini, karena energi spiritual di dunia ini masih belum cukup. Itu juga sebabnya kami tidak bisa bertahan dan berada di tingkatan ini untuk waktu yang lama. Jadi, orang-orang yang memenuhi syarat untuk mencapai tingkatan ini, semua akan menyegel kultivasinya masing-masing dan berada di tingkat Ningdan, kata Adrian. Sepengetahuanku, untuk orang-orang yang telah menembus tingkat Ningdan, mereka adalah aku, Satya, Gamma, William, Teguh, kakekmu, dan Dewi Magnolia. Kata Adrian. Kelvin tampak sedikit terkejut dan berkata, bagaimana dengan senior Parlan? Parlan. Dia sangat istimewa. Kata Adrian. Dia adalah orang yang punya bakat luar biasa. Tingkatannya mungkin sama seperti kami, tapi penggunaan daunnya sangat mengerikan. Orang-orang seperti kami, begitu ingin menembus belenggu, maka itu akan memicu bencana langit, kata Adrian. Kami dapat memanfaatkan kekuatan di tingkat primordial untuk sementara waktu. Namun, sebelum bencana langit turun, kami harus kembali menyegel kekuatan masing-masing. Jadi, aku sama sekali tidak akan mampu berhadapan dengan Teguh. Tanya Kelvin. Benar, kata Adrian. Kecuali kau sudah berada di tingkatan seperti kami, membuka pikiran dan merawat jiwa. Pintu masuk untuk menjadi seorang kultivator adalah tahap perubahan dalam kehidupan. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat pemurnian Ki sampai primordial. Keterampilan bertarung tidak dapat menggantikannya. Kelvin menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku mengerti. Semoga dia tidak ada di Pulau Serigala. Atau, kuharap dalam perjalananku ke Pulau Serigala kali ini, aku bisa menembus batas ini. Apa kau pikir menembus tingkat primordial? Itu mudah. Ujar Adrian, sebelum akhirnya dia cepat-cepat menggelengkan kepala dan berkata, lupakan saja. Sepertinya kecepatan kultivasimu juga tidak bisa diukur dengan logika biasa. Kelvin tersenyum. Sekarang ini, bisa dibilang, sebenarnya Kelvin sudah berada di puncak dunia. Ketika itu, dia mengangguk dan berkata, Senior Agung, saya harus kembali ke rumah Senior Serena. Dia masih punya penyakit yang perlu perawatan dari saya. Saya akan mencoba untuk merawatnya dalam 3 hari ke depan. Tolong siapkan bahan baku untuk membuat pil dan kirimkan ke sana. Setelah saya membuatnya, saya akan mengirimkannya pada Anda dalam 3 hari. Baik, kata Agung sambil mengangguk. Setelah mereka bicara beberapa kalimat, Kelvin dan Sekar akhirnya berpamitan dengan mereka berdua, lalu pergi dari rumah Hendra. 2 orang itu tidak naik taksi. Mereka sudah ingat jalan pulang menuju ke rumah Serena. Mereka berjalan di sepanjang jalan menuju ke rumah Serena. Di jalan, cukup banyak orang yang menoleh ke arah Kelvin dan Sekar. Beberapa di antara mereka sedang berbisik pelan. Setelah kompetisi antar keluarga, nama Kelvin benar-benar sudah melambung tinggi. Di Pulau Zebra, banyak orang telah melihat wajahnya. Jadi, ketika dia berjalan di jalanan, maka dia akan dikenali oleh orang lain. Tentu saja, pada saat ini, sebagian besar keluarga terkemuka mungkin masih di rumah dan merenungi peringkat masing-masing. Orang-orang yang beraktivitas di jalanan, semuanya adalah orang biasa. Mereka hanya berani menatap dari kejauhan, dan tidak ada yang berani mendekat, apalagi menyapa Kelvin. Kelvin dan Sekar tidak terlalu memperdulikannya. Mereka langsung berjalan menuju ke rumah Serena. Saat di perjalanan, tiba-tiba Kelvin mendengar suara di telinganya. Perubahan gua, penjelmaan iblis, keluarga hancur, penjaga malam berantakan.
Kultivasi adalah jalan yang menyedihkan. Semua makhluk meratap, misteri alam terbentang, jalan langit terlampau sulit. Kelvin mendengar suara ini dan membuatnya menoleh ke belakang. Toby dengan pakaian putih berpola bagua di tubuhnya, segera berlari mendekatinya. Rambutnya acak-acakan, tapi tubuhnya sangat bersih. Dia berlari mendekati Kelvin dan Sekar. Dalam tatapan terkejut Kelvin, dia mengibaskan tangannya, lalu meraih tangan Kelvin. Kalian adalah penjelmaan iblis. Lihatlah aku telah membersihkan semua kepalsuan di dunia ini. Kelvin hendak melepaskan dirinya, tiba-tiba, dia merasakan sesuatu di tangannya. Toby masih terlihat seperti orang gila. Dia mengangkat tangan Kelvin dan sejumput debu tiba-tiba terangkat. Kelvin dapat merasakan dengan jelas bahwa ada selembar kertas di telapak tangannya. Kemudian, dia segera menyimpan kertas itu ke dalam cincin penyimpanannya tanpa bekas. Setelah itu, dia segera memegang tangan Toby. Dia ingin memeriksa nadinya dan melihat bagaimana kondisinya. Namun, Toby berhasil melepaskan diri dari genggamannya, sebelum akhirnya melompat pergi sambil bernyanyi. Perubahan gua, penjelmaan iblis, keluarga hancur, penjaga malam berantakan. Kultivasi adalah jalan yang menyedihkan. Semua makhluk meratap, misteri alam terbentang, jalan langit terlampau sulit. Toby pergi dengan riang gembira. Kelvin menatap punggungnya sambil mengerutkan kening. Ada apa? Sekar tidak tahan untuk bertanya pada Kelvin yang sedang terinenung. Kelvin melihat sekelilingnya, lalu menggelengkan kepala dan berkata, tidak apa-apa. Mari kita pulang. Sekar mengangguk. Mereka berdua kembali berjalan menuju ke rumah Serena. Setelah kembali ke rumah, ternyata Serena masih belum keluar dari proses pengasingan dirinya. Kelvin duduk di sofa ruang tamu, lalu menggerakkan tangannya dan mengeluarkan selembar kertas. Apa ini? Tanya Sekar. Baru saja. Toby memberikannya padaku, kata Kelvin. Sekar terperanjat dan berkata, dia memberimu kertas itu. Bukankah dia orang gila? Entahlah. Kelvin membuka kertasnya. Di atas kertas itu hanya ada dua kata. Tolong saya. Sekar dan Kelvin sama-sama terdiam. Ini. Tanya Sekar. Apa dia hanya pura-pura gila? Kelvin mengerutkan alisnya dalam-dalam. Kemudian, dia mengingat apa yang diucapkan oleh Bradley dan Adrian. Apa mungkin rahasia yang dipegang oleh Suki yang diincar oleh keluarga Daryana, berada di tangan Toby? Kelvin mengerutkan alisnya. Dia berpikir sejenak, lantas berkata, mungkin aku perlu pergi ke rumah Suki. Apa perlu kutemani? Tanya Sekar. Kelvin menggelengkan kepala dan berkata, lebih baik kau tinggal di sini dulu. Aku selalu merasa bahwa ada sesuatu yang telah terjadi di rumah Suki. Sekar mengangguk dan berkata, baik, tetaplah hati-hati. Kelvin mengangguk. Kemudian, dia kembali keluar dari rumah dan tiba di rumah Hendra, lalu menjelaskan situasinya secara singkat pada Adrian. Setelah mendengarnya, Adrian mengerutkan alisnya dan berkata, kalau begitu, kita pergi ke rumah Suki. Dua orang itu keluar rumah dengan tergesa-gesa menuju ke rumah Suki. Rumah keluarga Suki terletak di pinggiran kota Willis. Tempat ini tidak punya banyak bangunan dan mirip seperti sebuah desa di pegunungan. Sebuah jalan yang mengarah langsung ke rumah keluarga Suki, di sana ada beberapa orang yang berjaga di depan gerbang. Kalau dilihat dari penampilannya, mereka sekedar mengenakan pakaian Taois. Setelah melihat Kelvin dan Adrian datang, salah satu dari mereka maju, lalu memberi hormat pada keduanya dan berkata, kalian berdua. Tuan rumah kami sudah menunggu sejak lama, silahkan ikuti saya. Kelvin merasa sedikit terkejut dalam hatinya. Orang-orang dari keluarga Suki sudah tahu kalau mereka akan datang. Adrian berkata, tidak perlu terlalu terkejut. Orang-orang dari keluarga Suki memang pandai meramal dan memperhitungkan apa yang terjadi di masa depan. Ini bukan perkara yang sulit bagi mereka. Kelvin mengangguk. Taois kecil itu membawa mereka berdua berjalan di tengah pegunungan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah bangunan bergaya Cina. Di depan bangunan ini ada tempat yang mirip seperti alun-alun. Di atas alun-alun itu terukir gambar 9 istana, 8 diagram, serta elemen siklus langit dan bumi. Sekilas, itu tampak sangat menawan. Tuan rumah sudah menyiapkan teh. Silahkan masuk, kata Taois kecil itu. Setelah bicara, dia membungkukkan badannya dan kembali menuju pintu masuk. Saat itu, Adrian berkata, orang-orang di keluarga Suki cenderung hidup dengan sederhana dan suka tinggal di pedesaan. Dalam satu generasi, mungkin hanya beberapa orang dari seluruh keluarga yang akan mengambil jalan seorang kultivator. Namun, belakangan ini, kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan nasib baik. Kelvin mengangguk. Kedua orang itu melewati alun-alun hingga tiba di pintu kamar. Di waktu yang sama, mereka langsung disambut oleh aroma teh yang khas. Setelah Kelvin masuk ke dalam pintu, sekujur tubuhnya langsung terasa nyaman. Energi spiritual di sekitarnya terasa lebih kental. Adrian tertawa dan berkata, formasi pengumpul energi ini adalah teknik unggulan dari keluarga Suki. Di dalam ruangan ini, setiap penataan benda merupakan puncak penerapan Feng Shui dan ilmu mistika. Jujur saja, jika diperbolehkan, aku ingin menyepi di tempat ini selama 180 tahun. Di tempat utama, Z tersenyum tipis dan berkata, kalian berdua terlalu memuji. Silahkan duduk. Adrian mengangguk. Mereka berdua berjalan mendekati meja dan duduk di sana. Z menuangkan 2 cangkir teh untuk mereka. Adrian tersenyum tipis dan berkata, jika Tuan Z memang pandai meramal, apa kau bisa menebak kenapa kami datang kemari untuk mencarimu? Z menggelengkan kepala dan berkata, Tuan Adrian, jangan bercanda.
Jika saya punya kemampuan seperti itu, mungkin dunia ini akan benar-benar damai. Kemudian, dia kembali berkata dengan wajah serius, Tuan Adrian, apapun yang bisa saya katakan, saya akan memberitahukannya pada Anda. Namun, ada beberapa hal yang memang tidak bisa dikatakan. Hari ini, kami datang bukan untuk bertanya tentang masalah keluarga Dariana padamu. Kata Adrian. Kami datang karena Toby. Toby berasal dari generasi yang sama sepertiku. Dulu, kami pernah berkelana bersama. Selama bertahun-tahun, dia telah berubah menjadi gila. Sejak saat itu, aku selalu menyesal, kata Adrian. Seorang jenius seperti dia tidak seharusnya bernasib seperti ini. Kebetulan, Kelvin adalah seorang alkemis tingkat 4 dan dibekali dengan longevity mantra. Jadi, aku membawanya kemari untuk memeriksa Toby dan mencoba untuk merawatnya. Kelvin mengangguk dan berkata, saya bisa mencobanya. Z duduk. Di wajahnya terdapat bintik-bintik tua yang seharusnya tidak muncul di wajah seorang kultivator. Mendengar ucapan Adrian, dia kembali menuangkan teh untuk mereka berdua, sebelum akhirnya berkata, ilmu kedokteran di dalam longevity mantra memang hebat, tapi... Sampai di sini, dia tersenyum dan berkata, setiap orang di keluarga Suki kami telah punya takdirnya masing-masing. Toby berakhir menjadi orang gila. Itu adalah takdirnya. Jadi, terima kasih atas niat baik kalian berdua, tapi saya tidak akan merepotkan kalian. Kelvin dan Adrian sama-sama mengerutkan dahinya. Adrian membuka mulutnya dan hendak berkata, tapi Toby jelas-jelas. Dia ingin mengatakan bahwa Toby baru saja meminta bantuan Kelvin. Kelvin langsung memotong ucapannya dan berkata, kalau begitu, maka kami akan undur diri, Senior Z. Saya tidak akan mengantar kalian. Kata Z sambil tersenyum tipis. Setelah mendengar ucapan Kelvin, Adrian mengerutkan alisnya, tapi dia tetap berdiri dan menatap Z dalam-dalam, sebelum akhirnya membalikkan badan dan pergi dari sana. Kelvin memberi hormat pada Z, lalu pergi. Sambil menatap punggung kedua orang itu, Z menghela nafas panjang. Kenapa kau memotong ucapanku? Dari kejauhan, Adrian mengerutkan keningnya dan berkata, bahkan aku bisa membawa Toby secara paksa. Kita bisa langsung bertanya padanya tentang apa yang terjadi padanya. Jika masalah Toby benar-benar ada hubungannya dengan Gamma, maka aku bisa langsung membuat perhitungan pada Gamma. Bagaimana jika? Kata Kelvin. Maksudku, bagaimana jika kondisi Toby sekarang ini adalah hasil kerja sama antara Gamma dan Z? Ekspresi Adrian berubah, lalu dia mengerutkan alisnya dalam-dalam. Adrian menatap Kelvin dengan tatapan kosong. Jika apa yang dikatakan oleh Kelvin itu benar, maka penegak keadilan di dunia, penjaga malam, mungkin ada 2 departemen yang bermasalah di dalam sana. Penjaga malam memiliki 4 departemen, yaitu Departemen Intelijen dan Departemen Keluarga, yang dalam beberapa hal, itu juga menentukan urutan dunia kultivasi. Jika kedua departemen ini terlibat dengan organisasi Zero, maka situasinya menjadi sangat sulit untuk ditangani. Tampaknya, aku harus tinggal di sini lebih lama. Adrian berkata dengan wajah suram, serahkan semua urusan ini padaku. Aku berada di sini, bukan berarti aku dapat menyelesaikan semuanya, tapi setidaknya aku masih bisa memastikan bahwa Gamma tidak akan berani berbuat apapun selama aku berada di sini. Kelvin mengangguk dan berkata, baik, aku akan fokus untuk menyelamatkan kakek. Setelah menemukannya, maka banyak masalah dapat diselesaikan dengan mudah. 2 orang itu bicara sambil meninggalkan rumah Suki. Sementara itu, di rumah Dariana, di sana telah digantung kain putih. Dalam kompetisi antar keluarga kali ini, keluarga Dariana hampir kehilangan semua wajah mereka. Selama 30 tahun ini, mereka selalu menjadi keluarga nomor 1, tapi kali ini, mereka malah berada di urutan yang terakhir. Selain itu, mereka telah mengembangkan seorang jenius super selama bertahun-tahun, tapi akhirnya dia tewas dalam kompetisi tersebut. Selain itu, mereka juga kehilangan 2 senjata spiritual tingkat tinggi. Kehilangan senjata spiritual tingkat tinggi merupakan sebuah kerugian besar bagi keluarga Dariana. Di dunia ini, hanya ada 13 senjata spiritual tingkat tinggi yang berada dalam daftar senjata. Ini menunjukkan betapa langkanya senjata spiritual tingkat tinggi di dunia saat ini. Status yang dimiliki oleh keluarga Dariana saat ini, dan kepemilikan mereka atas pedang bulan, merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Pada saat itu, di dalam sebuah villa milik keluarga Dariana, Gamma tiba-tiba menggebrak meja di depannya dan membuat meja itu terpecah menjadi beberapa bagian. Di bawah, wajah Juju dan Yosa tampak surigat buruk. Juju berkata, pemimpin. Kita tidak boleh mengabaikan hal ini begitu saja. Tentu, kita tidak akan pernah membiarkannya, kata Gamma sambil berteriak marah. Alasan kenapa para keluarga kultivator itu tunduk kepada kita adalah karena status kita dan kendali yang kita miliki atas pasar obat. Namun, Gamma menggertakkan giginya dan berkata, kali ini, Kelvin sama sekali tidak menghormati kita. Setelah ini, bagaimana keluarga-keluarga lain akan memandang kita? Dia dan Agung sama-sama merupakan alkemis tingkat 4. Mereka sudah menyatakan bahwa mereka tidak ingin bekerja sama dengan kita, kata Gamma. Selama mereka masih hidup, kita sama sekali tidak punya kualifikasi untuk bersaing dengan mereka dalam industri pil. Artinya, pasar obat kita akan segera runtuh dalam waktu dekat. Sampai di sini, matanya tiba-tiba mendelik akibat marah. Mereka telah membangun semuanya selama 30 tahun, tapi semua yang telah dicapainya sekarang ini, mungkin bisa hancur dalam sekejap. Hal itu membuat sorot mata Gamma terlihat murka. Kematian Nanda, stabilitas pasar obat, senjata spiritual tingkat tinggi. Gamma mengerang, nafasnya mulai naik turun tak menentu, mereka semua harus mati. Mereka semua harus mati.
Tapi, Yosa mengerutkan alisnya dan berkata, sekarang Adrian masih berada di pulau itu. Gama mengerutkan alisnya. Beberapa saat kemudian, dia menatap Yosa dan berkata, kau pergi ke Pulau Tikus, dan lihat di sana, apa kau bisa menemukan Teguh. Jika kau bertemu dengannya, beritahu dia, jika dia masih ingin bekerja sama dengan kita, maka dia harus membunuh Kelvin dan Agung. Kalau tidak, kerja sama kita akan berakhir sampai di sini. Baik, kata Yosa sambil mengangguk. Tentu saja, Kelvin tidak tahu tentang semua ini. Setelah keluar dari rumah Suki, dia kembali ke rumah Serena. Serena telah keluar dari proses pengasingannya. Setelah kondisinya membaik, kemampuannya juga meningkat. Sekarang, Dida sudah berada di pertengahan tingkat Ningdan. 2 hari berikutnya, Kelvin menjalani hidup yang relatif lebih tenang. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk meracik pil. Agung mengirimkan banyak bahan herbal tingkat 1, 2, dan 3. Selama beberapa hari, Kelvin telah sepenuhnya menghabiskan waktu tanpa tidur untuk meracik pil, serta membantu Serena mengusir racun dingin dari dalam tubuhnya. Selama itu, dia juga meracik pil Ningdan 2 kali. Bahkan, suatu ketika, dia berhasil meracik 4 butir pil sekaligus dalam sekali proses, sementara sisanya masih sama, yakni 3 butir. Sehingga, kini dia memiliki 10 pit Ningdan di tangannya. Harga pasaran pil Ningdan sangat mahal, tapi jarang ada yang menjualnya. Apabila 10 butir pil ini dijual, maka pilnya akan segera habis. Dia juga membuat sejumlah besar Yuan Yangdan, serta beberapa Yang Lingdan. Selain itu, banyak jenis pil lainnya yang telah disiapkan dalam jumlah yang sangat besar. Toko obat milik keluarga Hendra di Dark Web juga telah resmi dibuka. Berbagai jenis pil buatan mereka mulai dipajang. Kali ini, Agung bekerja dengan sangat keras. Dibandingkan dengan harga pil sebelumnya yang ada di pasaran, Agung langsung menjualnya dengan harga setengahnya. Karena sebelumnya keluarga Daryana mendominasi pasar obat, maka harga pil di pasaran melambung tinggi. Meski keluarga Hendra menjualnya dengan setengah harga, tapi mereka masih mendapatkan keuntungan yang besar. Pada saat itu, di ruang tamu, Kelvin kembali menyerap hawa dingin di tubuh Serena. Setelahnya, dia duduk bersila di lantai. Serena juga duduk bersila di depannya. Tubuhnya terasa hangat dan kondisinya juga semakin membaik. Hawa dingin telah sepenuhnya diserap oleh Kelvin. Setelah sekitar setengah jam, Kelvin baru membuka matanya dan wajahnya tampak antusias. Setelah menyerap hawa dingin yang tersisa di tubuh Serena dalam beberapa hari belakangan, dia merasa bahwa hawa dingin di dalam bola emasnya telah menjadi semakin padat, sama seperti benih roh api petir, yang telah melingkupi bola emas sepenuhnya. Dalam kadar tertentu, dia juga telah memurnikan hawa dingin tersebut, yang juga membantunya dalam proses kultivasi. Tapi menurutnya, masih ada jarak yang cukup lebar untuk menembus ke puncak Ningdan. Akan tetapi, dia masih punya beberapa bahan baku untuk membuat pil Ningdan. Dia juga bisa menggunakan pil itu untuk meningkatkan kemampuannya. Serena menatap Kelvin sambil berkata dengan iri, seharusnya aku juga bisa menikmati setengah dari hawa dingin ini, tapi kau, dasar laki-laki egois, malah menggunakannya sendiri. Ucapannya agak ambigu. Kelvin mengamati sekelilingnya dengan perasaan agak bersalah. Setelah menyadari bahwa Sekar tidak ada di dekatnya, dia baru menghembuskan nafas lega dan berkata, jika semuanya berjalan dengan lancar, seharusnya Anda akan segera pulih sepenuhnya. Terima kasih atas bantuannya, kata Serena. Jika kau perlu bantuanku di masa depan, katakan saja padaku. Entah kau sedang berada di lautan api atau tebing pisau sekalipun, aku akan siap membantumu. Kelvin tersenyum. Sebagian besar pasien yang pernah diobati olehnya akan mengatakan kalimat ini. Beberapa memegang ucapannya dengan benar, beberapa lagi memilih untuk mengkhianatinya. Apa Sekar masih berkultivasi? Tanya Kelvin. Serena mengangguk dan berkata, dia merasa agak bersalah karena masih belum bisa membantumu. Kecepatan kultivasinya memang agak sedikit lambat. Jangan memberikan tekanan yang besar padanya. Kelvin berpikir sejenak dan berkata, dia berkultivasi dengan metode tingkat langit. Jika dihitung-hitung, Sekar baru berkultivasi selama 2 bulan. Serena merasa terkejut dan berkata, kau bilang gadis itu baru berlatih selama 2 bulan. Dia sudah berada di pertengahan tingkat roh. Jangan bercanda padaku. Dia memiliki harta karun dasar pembangunan. Kata Kelvin. Walau dia memilikinya, tapi ini masih terlalu cepat. Kata Serena dengan putus asa. Aku tidak ingin bicara dengan orang-orang aneh seperti kalian. Kring. Pada saat itu, ponsel Kelvin berbunyi. Kelvin mengambil ponsel dan melihatnya, menemukan bahwa itu adalah panggilan dari Adrian. Dia tahu bahwa kemungkinan besar, orang-orang yang dikirimkan oleh Adrian sudah datang. Dia mengangkat teleponnya dan mendengar suara dari ujung telepon, mengatakan, kemarilah. Mereka sudah tiba. Baik. Kelvin mengangguk. Saya akan membawa Sekar. Setelah menutup telepon, Serena bertanya, apa kau akan berangkat ke Pulau Serigala? Kelvin mengangguk. Bagaimana dengan peristiwa di Pulau Zebra? Bagaimana dengan keluarga Daryana? Apa kau sudah selesai menyelidikinya? Tanya Serena dengan penuh keheranan. Saya serahkan masalah di pulau ini kepada Adrian. Kata Kelvin. Sekarang ini, saya ingin pergi ke Pulau Serigala dan mencari kakek saya. Serena mengangguk dan berkata, apa yang bisa kulakukan di sini? Kelvin berpikir sejenak dan berkata, jika ada waktu, tolong bantu saya untuk mengamati Toby. Pria gila dari keluarga Suki itu. Serena bertanya dengan heran. Kenapa aku perlu mengamatinya? Mungkin Anda bisa menemukan sesuatu yang aneh padanya, kata Kelvin. Jika memungkinkan, tolong jaga dia. Baiklah.
kata Serena. Berhati-hatilah saat pergi ke Pulau Serigala. Tempat itu, dalam kadar tertentu, merupakan tempat paling berbahaya di dunia ini. Baik, saya akan mengingatnya, kata Kelvin sambil mengangguk. Setelah berbicara, dia pergi ke lantai 2, kamar Sekar. Kemudian, perlahan-lahan dia mulai mendorong pintu kamar. Sekar sedang duduk bersila, dan ketika Kelvin masuk ke dalam kamar, sepertinya dia menyadari sesuatu dan langsung membuka matanya. Orang-orang itu sudah datang. Tanya Sekar. Kelvin mengangguk dan berkata, kita pergi menemui Adrian. Baiklah. Sekar menghela nafas berat, lalu bangkit berdiri dan berkata, tunggu aku beberapa menit. Dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dengan sederhana, lalu mereka berdua turun dari lantai atas dan berpamitan pada Serena, sebelum akhirnya berangkat ke rumah Hendra. Setengah jam kemudian, di gazebo halaman rumah Hendra, Kelvin dan Sekar sedang berjalan ke arah gazebo tersebut. Di dalam gazebo, selain Agung dan Adrian, masih ada 2 orang lagi, 2 wanita dan 1 pria. Ketiga orang ini mengenakan seragam resmi berwarna biru. Seragam itu memiliki beberapa bekas putih yang terlihat samar, hingga membuat seragamnya tampak indah seperti langit. Kelvin tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, karena ketiga orang itu mengenakan masker biru. Namun, yang membuat Kelvin merasa terkejut adalah, ketiga orang itu memancarkan aura kekejaman. Ketika Kelvin dan Sekar sedang mengamati ketiga orang itu, mereka bertiga juga sedang mengamatinya. Kelvin masuk ke gazebo yang sejuk. Dia memberikan cincin penyimpanan pada Agung, sambil berkata, ini adalah pil yang kuracik selama ini. Kemudian, dia menatap ketiga orang itu dan berkata, apa ketiga orang ini berasal dari Departemen Perang? Di depan ketiga orang ini, wajah Adrian tampak sedingin es, seolah orang-orang ini berhutang padanya. Dia adalah Kelvin Hendra yang pernah kuceritakan pada kalian. Lepas masker kalian dan perkenalkan diri masing-masing. Kata Adrian. Ketiga orang itu segera melaksanakan perintahnya dan melepaskan maskernya masing-masing. Diam-diam, Kelvin dan Sekar sama-sama merasa terkejut. 2 di antara mereka adalah wanita kembar. Keduanya punya penampilan yang luar biasa dan terlihat sama persis. Hanya saja, salah satu dari mereka berambut merah, sedangkan satunya berambut biru. Sedangkan pria itu, tampak seperti orang biasa, dia memandang Kelvin dan berkata, Departemen Perang, anggota tim Yasmin, Roy, kode nama angin kencang. Gadis berambut merah membuka mulutnya dan berkata, Departemen Perang, wakil tim Yasmin, Becky. Gadis berambut biru bicara, Departemen Perang, pemimpin tim Yasmin, BK. Kelvin mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan pria itu. Pria itu menyeringai di sudut bibirnya, lalu dia menyodorkan tangannya dan mencengkram tangan Kelvin. Pada mulanya, Kelvin berencana untuk melepaskan genggamannya, tapi kemudian, dia menemukan bahwa Roy tidak berniat untuk melepaskan tangannya. Tangannya masih terus menekan tangan Kelvin, sambil tersenyum. Kelvin mengerutkan keningnya, dia menoleh ke arah Adrian dan menemukan bahwa Adrian seperti orang yang sama sekali tidak punya masalah. Dia benar-benar abai dengan situasi yang sedang dihadapinya. Tekanan yang diberikan oleh tangan Roy semakin kuat. Melihat Kelvin tidak merasakan apapun, bahkan dia mulai mengalirkan energi spiritualnya. Sudut bibir Kelvin sedikit terbuka, lalu dia juga ikut mencengkram kuat-kuat. Di waktu yang sama, Roy merasakan gelombang energi mengerikan yang berasal dari cengkraman tangan Kelvin. Ketika itu, wajahnya berubah drastis, sambil melepaskan aura di tingkat roh. Namun, dia menemukan bahwa itu sama sekali tidak berpengaruh pada Kelvin. Sebaliknya, sorot mata Kelvin mulai berbinar, dan cengkramannya menjadi semakin kuat. Sial, Roy mengumpat. Fisik yang sangat kuat. Saya salah, saya salah. Bos, saya menyerah. Tolong selamatkan saya. Adrian menoleh ke arah Kelvin dan berkata, jangan keberatan, ini adalah cara kami memberi salam di departemen kami. Di departemen perang, kekuatan adalah segalanya. Selama kau lebih kuat dari orang lain, mereka akan mengakuimu. Kelvin melepaskan tangan Roy terus, mengibaskan tangannya dan berkata, sial, memang kuat sekali. Kelvin pun segera bertanya, jika saya lemah, apa yang akan terjadi? Jika lemah. Roy tersenyum lebar dan berkata, jika kau adalah bagian dari departemen perang, maka kau harus berlatih keras setiap hari untukku. Bagaimana berlatihnya? Tanya Kelvin. Kau akan mengetahuinya setelah masuk ke departemen perang, kata Adrian. Tapi kalau menilai dari kekuatanmu sekarang, tidak ada seorang pun yang berani melatihmu setelah kau bergabung dengan kami. Setelah itu, dia berkata, mari kita bicarakan hal serius. Kau akan menggantikan Roy. Kau punya tubuh yang hampir sama dengannya. Kau hanya perlu memotong rambutmu, lalu mengenakan masker dan mengubah identitasmu sebelum masuk ke Pulau Serigala. Terkait situasi di dalam sana, mereka berdua akan menjelaskannya padamu. Kata Adrian. Kelvin menatap wanita kembar itu. Ketika dua wanita ini melepaskan maskernya, saat itu Kelvin menyadari bahwa walau kedua wanita kembar ini hampir mirip, tapi karakter mereka sangat berbeda. Gadis berambut merah tampak riang dan penuh rasa ingin tahu saat menatap Kelvin. Sedangkan gadis berambut biru itu agak dingin. Mereka akan ikut dengan kami. Sekar mengerutkan alisnya dan berkata, mereka masih berada di pertengahan tingkat roh. Kenapa saya tidak bisa ikut? Pengalaman bertempur mereka, dan kemampuannya dalam menjalankan tugas sama sekali tidak dapat dibandingkan, kata Adrian. Jika mereka ikut, mereka akan memberi banyak bantuan untuk Kelvin. Sekar mengernyitkan dahinya. Kelvin menghiburnya dan berkata, tidak apa-apa. Kau berjaga-jaga di sini dan tunggu aku kembali.
Setelah selesai berbicara, Kelvin pun bertanya, kapan kita akan berangkat? Kapanpun bisa, kata Adrian. Kita bisa berangkat sekarang. Bagaimanapun, semakin cepat masuk ke Pulau Serigala untuk mencari kakeknya, maka itu semakin baik. Bersambung. Mana donasinya bosku kok sepi? Kalau rajin donasikan Mimin rajin update-nya.